Pintu teater 21 telah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki kuota, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Tapi perlu saya sampaikan kembali, ini bukan sebuah film, hanya spoiler film. Jadi, bagi Anda yang merasa jomblo, disarankan untuk tidak memilih film horor karena yang saya khawatirkan, ketika Anda takut tidak ada bahu untuk bersandar. Bagi jomblo yang saya sarankan untuk siapkan tisu, karena ketika ada adegan sedih tidak ada yang menghapus air mata Anda. Dan yang menonton bersama pasangannya, karena ketika si jomblo terlalu baper melihat spoiler ini, tangan pasangan Anda menjadi korban. Berhentilah merasakan wifi tetangga lain agar tidak diganti passwordnya. Terima kasih. Air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Halo jombloers dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Gimana kalian masih berdiri atau jongkok? Kalau kalian berdiri bukan namanya tapi ambian guys. Oke, di sini saya tidak akan lama-lama, langsung saya mulai saja ya spoilernya, yang mana saya akan menceritakan sebuah film Wonder Woman 1984 yang mana baru dirilis di bulan Desember 2020 guys, yang ada di bioskop Indonesia. Jadi bagi yang belum nonton, di sini saya akan ceritakan, jelaskan secara singkat dan padat. Oleh karena itu kita mulai. Yuk sama-sama kita katakan 3, 2, 1, open BO. Open BO. Nah guys, di awal film kita diperlihatkan seorang gadis kecil, yang mana gadis kecil itu adalah seorang putri pejuang dari bangsa Amazon, yaitu Diana Prince atau Wonder Woman guys ya, tokoh utamanya. Jadi gadis kecil ini sedang mengikuti sebuah kompetisi untuk menjadi kesatria wanita bangsa Amazon, yang mana saat itu Diana belum diizinkan untuk memenangkan kompetisi itu guys. Karena apa? Dia curang di saat mengikut perlombaan ini, dan ibunya pun menghalaunya karena menjadi kesatria itu harus jujur, dan ini bukan waktunya untuk Diana. Ini ungkapan ibunya nih. Cheated, Diana. That is born from lies. Lanjut guys. Jadi cerita di scene kedua ini kita diajak di tahun 1984, tempatnya di Washington DC, Amerika Serikat guys ya. Dari transisi waktu di scene ini pun terlihat perubahan warna sinematografi yang menjadi ciri khas era 80-an guys ya. Dari mama jogging pakai legging warna-warni stabilo tas pinggang sampai baju pengantin berlengan luar biasa gembung guys ya. Ngomong apa sih gua? Nah, nanti di sini kita diperlihatkan sebuah perampokan di sebuah mall guys ya, yang mana nanti Wonder Woman akan beraksi. Jadi ada sebuah perampokan, jadi seorang perampok ini kayak ketakutan gitu ya gara-gara pistolnya jatuh dan menyandra anak kecil. Dan Wonder Woman pun datang untuk menolongnya. Saksikan. Wonder Woman ini ya masih diperankan oleh Gal Gadot guys ya, yang mana mantan gua. Jadi seorang superhero yang mana dia sangat sosok misterius yang berjibaku membasmi kejahatan, kebucinan dan juga kehaluan guys, yang mana dia tidak mau dilihat oleh kamera atau CCTV guys ya. Jadi dia melakukan sebuah kebaikan itu secara misterius ya, dan akhirnya dia menangkap sebuah perampokan ini guys. Tuh perhatikan, cantik, seksi ya kan. Aduh, tipe gua banget guys, tapi dia mau nggak sama gua. Nah, di sini kita diperlihatkan sebuah foto guys ya, yaitu foto kekasihnya Gal Gadot atau Wonder Woman, yaitu Steve Trevor yang diperankan oleh Chris Pine guys, yang mana di film Wonder Woman 2017 kekasihnya itu telah meninggal guys. Tapi di film ini akan hidup kembali oleh harapannya Wonder Woman dengan batu ajaib nanti guys ya. Pokoknya nanti tonton terus ya, jangan di skip ya.
Di sini kita diperkenalkan sosok wanita yang namanya Barbara yang diperankan oleh Kristen Wiig guys ya, seorang perempuan culun yang terpesona oleh dengan sosoknya Diana guys ya, yang mana si Diana ini cantik, seksi dan strong ya, yang akan menjadi rekan kerjanya si Diana nanti guys ya, yang mana mereka berdua akan meneliti sebuah batu hasil rampokan yang dirampok tadi di mall guys ya. Nah ini dia. Art meant for private buyers, but we could use your help identifying. Resist coming to see. It's okay. Di sini kita diperlihatkan sebuah batu guys, yang mana batu tadi itu dirampok oleh perampok itu yang ketangkap. Nah, batu ini adalah Dreamstone namanya, yang mana setiap orang memegang batu ini dan mengucapkan sebuah harapan akan terwujud guys. Contohnya nanti ada seorang dokter yang memegang batu ini dan meminta kopi, dan kopi itu tiba-tiba ada. Karena penasaran, tanpa sengaja Diana Prince ini memegang batu itu guys dan mengucapkan harapannya. Yang harapannya adalah ingin kekasihnya yaitu Steve hidup kembali, dan itu akan terwujud di cerita selanjutnya guys ya. Nah, semakin lama Barbara dan Diana ini semakin akrab guys ya, dan saling bercerita dan saling bertukar pikiran. Nah, disinilah mereka ya bercanda gurau lah ya, gosip-gosip lah ya. Ya layaknya wanita seperti itulah ya pokoknya. Pokoknya ya seperti itu. Singkat cerita nih guys ya, Barbara pulang melewati sebuah taman guys. Di sana ada seorang pemabuk yang ingin menggoda Barbara, tapi dihalau oleh Diana, yang mana Diana menendang pemabuk itu hingga jatuh. Di saat itulah Barbara menjadi lebih pesona lagi dengan si Diana, dan Barbara pun akhirnya memegang batu itu guys dan mempunyai harapan ingin menjadi seperti sosok Diana guys. Tapi sih kalau menurut gue ya jadilah diri sendiri lah ya, karena Diana emang superhero ya, nggak bisa ditandingin ya. Tapi namanya juga film ya, ya ikutin skrip aja gitu. Nah pas dia bangun nih guys, kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada yang berubah. Apanya coba? Gitu-gitu aja, nggak ada, rambutnya keriting aja, nggak ada lurus gitu. Okay. Barbara, thank God. Hi, Jake. Wow. Ada tokoh lain nih guys yang muncul, ini dia Mr. Lot ya, yang diperankan oleh Pedro Pascal. Dia adalah sosok pengusaha di mana Mr. Lot ini mempunyai misi mengumpulkan artefak kuno guys. Dan Mr. Lot ini telah mengetahui bahwasanya ada Dreamstone yang mampu mengabulkan semua harapan, dan dia ingin memiliki Dreamstone itu dan mengetahui bahwasanya batu itu ada di sini guys ya. Ya tatapannya aja udah jahat banget tuh ya, kayak mau Tetapi Diana sepertinya mengetahui niat jahatnya si Mr. Lot nih guys. Namanya juga insting superhero ya. Jadi dia tahu gerak-gerik orang jahat ya. Tapi si Barbara kayaknya terpesona nih oleh Mr. Lot ya. Akan jadi sebuah pancingan nanti buat Mr. Lot nih. Sebenarnya si Mr. Lot ini adalah pengusaha yang mau bangkrut guys ya. Tidak ada karyawan satupun di sana, dan investornya pun marah-marah dengan dia ya. Tapi ada seorang anak kecil nih guys, yang mana anak ini adalah seorang anaknya dari Mr. Lot guys. Dia sangat sayang sekali sama anak ini, dan di ujung cerita nanti anak ini bikin sadar si Mr. Lot ini guys. Singkat cerita nih guys, Barbara dan Diana hadir di pundi amalnya Mr. Lot guys ya. Tetapi Diana datang untuk mengawasi gerak-geriknya Mr. Lot guys. Nah, berbeda dengan si Barbara. Barbara ini kayaknya masuk perangkapnya si Mr. Lot, di mana si Mr. Lot ini mempunyai niat buruk ya untuk memperalat Barbara agar Mr. Lot ini dapat memiliki batu itu guys ya. Lihat aja nih, dia udah masuk ke kantornya ya kan. Ciuman lagi. Terus diambil. Bodoh kali ya, namanya juga film ya. Ikutin skrip produser ya. Kembali lagi dengan Diana guys ya. Disinilah nanti Diana bertemu sosok seorang yang mengenali Diana, dan ternyata itu adalah Steve dengan raga orang lain guys, yang mana si Steve ini hidup kembali tapi dengan raga orang lain, jiwanya jiwa Steve guys ya. Yang di awal film tadi yang sudah kita tonton ya, dimana si Diana mengucapkan sebuah harapan di batu itu, dan sekarang terwujud lah guys ya. Dan sekarang Diana tuh bahagia ya. Aduh, aku jadi jealous ya kan. Nah, setelah Mr. Lot memiliki Dreamstone-nya guys ya dengan cepat, Mr. Lot meminta kepada batu ini agar batu ini jadi dirinya sendiri guys. Paham nggak guys? Jadi kekuatan yang ada di batu itu guys ya pindah ke Mr. Lot guys ya, ke tubuhnya dia. Yang mana nanti setiap yang memegang tangannya Mr. Lot dan Mr. Lot mengabulkannya akan terwujud guys ya. Lihat itu. Jadi kekuatannya itu pindah ke Mr. Lot dan batu itu pun hancur. Pada akhirnya guys, Barbara ini menjadi kuat ya guys ya, dimana harapannya terwujud dari Dreamstone tadi guys ya. Ngangkat dumbbell barbel aja bisa kuat gitu ya. Tapi fokus ya, fokus dengan anunya apa filmnya ya.
I messed up. Balik lagi ke Mr. Lot guys ya, yang mana si Mr. Lot ini menemui investor itu untuk mencoba kekuatannya guys. Jadi si Mr. Lot ini memegang tangan investor itu untuk mewujudkan sebuah harapan yang mana untuk menguntungkan si Mr. Lot sendiri, dengan semua kekayaan dan kekuasaannya itu pindah ke Mr. Lot, dan akhirnya langsung terwujud guys. Beautiful. Yeah, I would absolutely. Guys, kita lanjut ya. Di sini Diana dan Steve secepat mungkin mencari batu itu guys ya, dan mencari informasi kepada Barbara. Ternyata batu itu sudah tidak ada di tangannya Barbara guys, karena Barbara telah meminjamkannya kepada Mr. Lot. Dengan gegasnya lah mereka pergi mencari ke kantornya si Mr. Lot, tapi Mr. Lotnya sudah nggak ada guys, sudah pergi. Nah di sini si Diana ini menemukan sebuah ring bekas, yang mana ring itu bekas batu tadi ya, batu yang hancur, dan dia kaget guys. Ternyata batu ini adalah batu para dewa yang jahat. Nah setelah diselidikin, ternyata si Mr. Lot ini pergi ke Mesir guys ya, ke Kairo Mesir, dan mereka pun menyusul si Mr. Lot ini dengan pesawat jet curiannya, yang mana si Steve ini bisa membawa jet ya, karena dulu dia seorang pilot ya. Nanti di Kairo Mesir ini mereka mengadakan sebuah action yang keren ya guys ya. Pokoknya tonton terus. What? Made something invisible. Karena Barbara telah mengetahui bahwasanya batu itu akan dihancurkan oleh si Diana, dan dia akhirnya mengejar juga guys. Tapi setelah di perjalanan dia bertemu seorang pemabok yang waktu itu dia diganggu guys ya, dan dihajar di sini guys. Kayaknya balas dendam dia, karena dia punya kekuatan, akhirnya dibalas dendam dia. Nah sesampai di Mesir guys, si Mr. Lot ini bertemu dengan Sultan, yang mana Sultan ini dengan penuh kekuasaan dan kekayaan, dan mempunyai sebuah keamanan, dan juga mempunyai sebuah prajurit yang banyak ya, yang mana dia sini meminta sebuah harapan, yang mana harapan itu akan menjadi sebuah kegaduhan di dunia guys ya. Nah setelah si Mr. Lot ini pergi, ternyata berpapasan dengan si Diana guys, yang mana akan terjadi sebuah perkelahian yang epic guys ya. Kita saksikan. Lord, you're putting yourself in... Tetapi guys, di sini Diana tidak dapat menangkap si Mr. Lot yang kekuatannya melemah, karena dia telah meminta sebuah harapan, yang mana harapan itu telah terwujud, akan diambil sebagian kekuatannya oleh batu itu guys. Nah di sini pun dia mencari tahu asal mula batu itu dari mana, dan akhirnya mereka pun bertemu untuk mencari tahu. What's that? Very bad god. It takes your most valued possession. Setelah Barbara mengetahui bahwasannya si Diana akan menghancurkan batu itu guys ya, Barbara bergegas pergi guys untuk menyelamatkan si Mr. Lot ini guys ya. Diana, I know it's been hard. Di sini kita diperlihatkan oleh Diana, yang mana Diana memiliki baju armor guys ya, atau baju zirah emas yang sangat kuat jika memakainya, dan akan digunakan nanti saat melawan Barbara guys. One suit strong enough to take on the whole world. When I came here, I searched for her. Ternyata Mr. Lot ini pun datang ke Gedung Putih guys untuk menemui Bapak Presiden untuk mengambil semua kekuasaannya guys ya. Setelah mengetahui bahwasannya Presiden ini memiliki sebuah alat, yang mana alat ini bisa berkomunikasi ke seluruh dunia dengan cara broadcasting, dan dapat mengendalikan semua harapan ke seluruh dunia. Dan Mr. Lot pun pergi ke menuju tempat alat itu, tapi dihalau lagi oleh Wonder Woman guys, yang mana Wonder Woman ini ingin menangkap si Mr. Lot ini. Nah ternyata di sini Barbara pun hadir guys ya, untuk melindungi si Mr. Lot ini agar Mr. Lot ini tidak tertangkap oleh si Diana. Nah di sini Barbara pun datang untuk melawannya. Aduh, Barbara. Dengan sekuat tenaga si Diana ini guys melawan si Barbara guys ya, tapi tidak sanggup juga guys, karena kekuatan si Wonder Woman ini telah melemah ya, akibat dia meminta sebuah harapan dari batu itu. Jadi apa yang dimiliki kekuatannya itu diambil lagi oleh batu itu guys ya. Jadi paham nggak? Kalau nggak paham ya pahamin aja ya. Nah guys, di adegan ini si Diana ini menangis guys ya, karena Karena Steve ini meminta kepada Diana untuk menarik harapannya kembali agar
kekuatannya itu kembali normal lagi guys ya. Dengan kepaksaan yang begitu berat, Wonder Woman pun menarik harapan itu guys, dan pergi meninggalkan si Steve dan mengejar si Mr. Lot itu kembali guys. Dengan rasa sedih yang menggebu-gebu, Wonder Woman pun lari dan terbang guys. Mungkin jemuran belum diangkat kali ya, jadi buru-buru gitu. Nah, di sini kita melihat bahwasannya si Barbara ini ingin menjadi nomor satu tak tertandingi guys ya, dan dia meminta kepada Mr. Lot agar dia menjadi nomor satu guys. Nah, sesampainya di tempat rahasia, Mr. Lot pun langsung melakukan ritualnya guys ya, untuk membercasting dirinya ke seluruh dunia. Yang melihat Mr. Lot di televisi, apapun yang diminta oleh seluruh dunia bakal terwujud guys harapannya guys ya. Tapi tidak sampai di sini juga guys. Di sini ada si Wonder Woman kembali lagi ya untuk melawan si Barbara dan Mr. Lot, tapi dicegah oleh Barbara yang telah menjadi Cheetah guys ya. Cheetah itu kayak apa sih? Cheetah apa Cheetah ya? Ya, Cheetah pokoknya ya, kayak si harimau atau macan tutul gitu guys ya. Nah, di sini mereka pun bergelut guys. Lihat, dengan baju armornya yang begitu menawan. Akhirnya mereka pun berantem guys. Setelah berhasil melawan Barbara, Wonder Woman pun masuk untuk menghalau si Mr. Lot guys ya. Tapi Mr. Lot ini tidak bisa digapai karena Mr. Lot telah menjadi lebih kuat guys ya. Tetapi dengan bantuan skrip yang dibuat sutradara guys, Wonder Woman pun mampu merujuk si Mr. Lot ini untuk menghentikan perbuatannya. So look at this only Setelah habis kata-kata ya guys ya, Wonder Woman terus berusaha dan menyadarkan kembali Mr. Lot ya, bahwasannya ada seorang anak, yaitu anaknya Mr. Lot yang sangat membutuhkan ayahnya di luar sana. Pada akhirnya Mr. Lot ini sadar dan menarik semua harapan dan pergi menemui anaknya. Dan di dunia pun menarik semua harapan yang ada guys ya. Jadi dunia ini kembali damai guys. Sebenarnya yang sangat jagoan ini siapa sih? Anaknya apa sih? Wonder Woman. Kalau nggak ada anaknya dia nggak sadar ya kan. Ya pokoknya namanya film ya guys ya. Tuh akhirnya nuklirnya nggak jadi ledak ya kan, tembok-temboknya hancur kembali, jadi balik lagi seperti awal guys ya. It's not why I'm back. No. Di adegan terakhir nih guys ya, dunia kembali damai ya guys ya, yang mana si Diana melihat lagi si raganya si Steve, tapi bukan Steve ya. Tadi itu kan itu si Steve tapi jiwanya jiwa Steve gitu ya. Apa sih, gimana sih? Pokoknya itu si Steve tapi jiwanya jiwa Steve, raganya raga orang lain gitu ya. Ya udahlah guys ya, akhirnya filmnya habis. Tapi ceritanya gimana sih sebenarnya nih? Kita nggak tahu Mr. Rodnya ditangkap atau seperti apa gitu ya, nggak ada penjelasannya. Yang jagoan nih anaknya atau sih apa gitu ya. Aduh capek guys ngedit kayak gini guys. Ternyata aku baru bikin konten kali ini lah ya, tapi udah 4 kali ngedit aku. Ini yang keempat kali. Yang ketiga kalinya gagal karena keklaim di YouTube ya, di upload nggak bisa dipublikasi karena diklaim. Nggak tahu yang ini, semoga berhasil ya. Kalau bisa berhasil berarti kalian bisa dengar suara aku gitu. Capek ih, aku pengen ngerokok deh tadi. Gila berapa jam aku dari siang. Pokoknya bantu subscribe guys ya, bantu support, bantu share pokoknya ya. Doain semoga konten ini lancar ya. Pokoknya buat kalian semua terima kasih, saya ucapkan terima kasih aja udah gitu.